tentang melibatkan Allah dalam hidup. Dan itu yang saya sampaikan dalam banyak materi dan booster saya dengan tagline atau hashtag libatin Allah. Sehingga saya ngerasa bahwa salah satu di antara kunci dalam hidup kita itu, bukan salah satu sih, satu-satunya kunci dalam hidup kita itu, mau apa aja, mau dia hal yang jauh, mau dia hal yang besar, mau dia hal yang sulit, mau dia hal yang gak mungkin, mau dia hal yang sesuatu perkara yang mentok, yang mustahil, kuncinya cuma satu, libatin Allah. Cobalah kita dalam situasi apapun, dalam status apapun, dalam peran apapun, terus belajar yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah. Nggak akan ada selesainya. Mengenal Allah itu terus sepanjang hidup kita. Dunia itu kecil, bahkan nggak ada di hatinya. Ada di mana? Ada di tangannya. Ada di mana? Ada di kantongnya. Ada di mana? Ada di ATM-nya. Ada di mana? Ada di kartunya. Tidak ada di hatinya. Maka ketika semua itu hilang, dia hanya mengatakan, ini hanyalah kehilangan kecil. Saya masih mendapatkan yang lebih besar di hati saya, Allah. Tentang melibatkan Allah dalam hidup. Dan itu yang saya sampaikan dalam banyak materi dan booster saya dengan tagline atau hashtag libatin Allah. Sehingga saya ngerasa bahwa salah satu di antara kunci dalam hidup kita itu, bukan salah satu sih, satu-satunya kunci dalam hidup kita itu, mau apa aja, mau dia hal yang jauh, mau dia hal yang besar, mau dia hal yang sulit, mau dia hal yang gak mungkin, mau dia hal yang sesuatu perkara yang mentok, yang mustahil, kuncinya cuma satu, libatin Allah. Saya kadang pakai hashtag libatin Allah, kadang saya pakai quote, lihatlah bumi dari langit, maka semua akan terlihat kecil. Ini sebuah analogi. Lihatlah bumi dari langit itu artinya lihatlah masalah hidup kita dari kacamata ilahiyah atau rabbaniyah. Lihatlah masalah hidup kita dari sudut pandang angle Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat hidup kita dari sudut pandang kita, banyak hal yang akan jadi keluh kesah, akan jadi excuse. Jauhlah, besarlah, tinggilah, mustahillah, rumitlah, dan banyak lagi reason, excuse, apalagi mungkin keluh kesah kita. Akhirnya kita berputus asa. Akhirnya kita bahkan berharap aja nggak berani, apalagi bermimpi. Kenapa? Karena kita ngelihat sesuatu dari sudut pandang tempat kita berdiri. Kalau kita ngelihat bumi dari tempat kita berdiri, banyak hal terlihat besar, banyak hal terlihat nggak mungkin. Kita berdiri di sini ngelihat pohon aja, pohon lebih besar. Kita berdiri di sini ngelihat gedung, gedung lebih besar. Begitulah hidup. Kalau kita melihat hidup dari angle kita, banyak hal besar dan kita kecil. Tapi kalau kita ngelihat hidup dari angle Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil. Allah ala kulli syai'in qadir, bisa apa aja, yang lain nggak ada yang mustahil di sisi Allah. Makanya materi ataupun mindset libatin Allah, mindset lihatlah bumi dari langit, itu adalah mindset akidah ma'rifatullah seorang muslim, seorang mukmin yang menjadi kunci kebahagiaan. Jadi kalau kita bicara hari ini tentang happiness di bulan Ramadan, bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah madrasah melibatkan Allah dalam hidup kita. Sehingga hari ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman. Saya tidak berbagi ilmu karena saya bukan seorang alim, bukan seorang faqih, hanya berbagi pengalaman karena saya mencoba belajar menjadi seorang salikin, orang yang berjalan untuk menempuh proses mengenal Allah dengan experience, dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Pertama adalah ma'rifatullah itu, mengenal Allah itu adalah perkara yang paling besar dalam Islam, perkara yang paling besar dalam hidup. Dia perkara inti. Jadi kita belajar ma'rifatullah itu adalah belajar ilmu wajib namanya.
Teman-teman bisa aja terlibat dalam pendidikan, baik pendidikan sains atau apapun, termasuk pendidikan syariah. Semua pendidikan formal itu penting, tapi nggak ada yang lebih penting daripada belajar ma'rifatullah. Kita ada istilahnya wajib belajar sekian tahun, wajib belajar. Dan yang lebih wajib daripada semua itu adalah belajar ma'rifatullah, belajar mengenal Allah. Lebih wajib dari belajar apapun, lebih wajib daripada belajar ilmu-ilmu life skill kita. Padahal life skill itu wajib. Soft skill itu sesuatu yang kita butuhin. Hard skill itu yang menentukan kita bermanfaat atau enggak. Tapi ini lebih wajib daripada belajar life skill. Apa itu? Belajar ma'rifatullah, belajar mengenal Allah. Dan ini adalah perkara yang lebih penting daripada urusan dunia dan seisinya. Perkara ini lebih penting daripada urusan matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Perkara ini lebih penting daripada komet jatuh. Perkara ini lebih penting daripada bulan, daripada bintang, daripada laut. Perkara ini lebih penting daripada gempa, hujan, semua fenomena alam, nggak lebih penting daripada perkara la ilaha illallah. Sehingga Allah mengatakan, seandainya bumi ini hancur berkeping-keping, seandainya langit ini runtuh sampai tidak ada sisanya, itu lebih ahwanu indallah, lebih ringan di sisi Allah daripada orang-orang yang mensyirikatkan Allah dengan sesuatu yang tidak pantas atau syirik. Artinya apa? Sesungguhnya bumi yang hancur berkeping-keping, langit yang runtuh tidak tersisa, itu perkara lebih kecil dibandingkan perkara la ilaha illallah. Sebegitu pentingnya ma'rifatullah, teman-teman. Sehingga kalau misalnya ada orang yang dia kenal banyak hal, dia tahu banyak hal tentang hidup, dia orang yang well educated dalam banyak hal, sehingga ketika dia ngejelasin sesuatu itu detail banget, luas banget, dalam banget, ilmiah banget, tapi kalau dia nggak kenal Allah, dia belum jadi apa-apa. Terserah kita seorang profesor, doktor, saintis, seorang apapun gelar akademik dan non-akademik kita, kalau kita nggak mengenal Allah, hidup kita itu masih sia-sia, teman-teman. Karena kalau kita nggak kenal Allah, hidup kita tuh nggak berarti apapun. Mau kita jadi orang, saya tuh orangnya impactful loh, saya helpful ke orang lain, saya banyak bantu orang. Kalau nggak kenal Allah, tetap aja kita kayak belum apa-apa. Makanya ada ayat yang kita sering dengar, walaupun terjemahannya masih sangat ringan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, seolah-olah itulah satu-satunya alasan kenapa Allah menciptakan kita. Alasannya apa? Illa liya'budun, untuk mengabdi kepada Allah. Bagaimana kita mengabdi kepada Allah kalau kita enggak mengenal Allah? Apakah dengan ruku dan sujud saja? Enggak. Ruku dan sujud tetapi dia tidak mengenal Allah, maka ruku dan sujudnya itu hanya harokah, bukan ma'rifah, bukan hakikat. Karena dia tidak mengenal Allah, itu baru syariat. Sementara tujuan dari ruku dan sujud itu, kata Allah di dalam surat Thaha, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat agar kalian mengingat aku. Permasalahannya kita sholat pun masih nggak ingat Allah. Kenapa kita nggak ingat Allah? Karena kita nggak kenal Allah. Bagaimana kita akan mengingat Allah dalam hidup kalau di dalam sholat aja kita nggak ingat Allah? Makanya perkara ma'rifatullah, perkara tauhid, perkara mengenal Allah adalah perkara wajib, fardu ain bagi setiap mukmin, bagi setiap muslim, dan perkara yang besar, tidak ada yang lebih besar dari itu. Sehingga ketika seseorang melupakan Allah, itu lebih besar urusannya daripada dia melupakan apapun dalam hidupnya. Ketika dia kehilangan Allah, itu perkara yang lebih besar dalam hidupnya, musibah yang lebih besar dalam hidupnya daripada musibah apapun dalam hidupnya. Seringkali kita kehilangan sesuatu urusan dunia, kita anggap musibah besar. Tapi kita kehilangan Allah, kita jauh dari Allah, kita lupa kepada Allah, kita anggap bukan musibah. Kenapa? Karena kita belum mengenal Allah. Maka poin pertama yang ingin saya berbagi dengan teman-teman adalah, cobalah kita dalam situasi apapun, dalam status apapun, dalam peran apapun, terus belajar yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah. Nggak akan ada selesainya, mengenal Allah itu terus sepanjang hidup kita. Poin yang kedua, Ustadz, ma'rifatullah itu apa? Apakah orang yang belajar akidah,
Apakah orang yang belajar tauhid, apakah orang yang belajar materi PAI di sekolah itu sudah belajar ma'rifatullah? Ma'rifatullah itu teman-teman bukan mata kuliah. Ma'rifatullah itu bukan mata pelajaran. Ma'rifatullah itu bukan teori dan wawasan. Ma'rifatullah itu tentang hubungan kita dengan Allah di dalam hati. Ma'rifatullah tentang hubungan kita dengan Allah di dalam hati. Bukan wawasan di sini, pikiran. Saya hafal Ustadz, Aqaid Khamsin, 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Nabi, 4 sifat mustahil bagi Nabi, 1 sifat jaiz bagi Nabi. Saya hafal Asmaullahil Husna. Saya hafal banyak tentang ayat-ayat dan hadis-hadis tauhid. Apakah saya sudah belajar ma'rifatullah? Tanya di dalam hati, ada Allah enggak? Kalau di dalam fikiran, mungkin kita hafal. Banyak orang yang hafiz Al-Quran tetapi dia belum tentu ma'rifatullah. Bisa jadi orang yang cuma kenal 1 kata dari akidah, dia lebih ma'rifatullah daripada yang menghafal Al-Quran. Siapa dia? Bilal. Bilal itu cuma tahu 1 kata tentang ma'rifatullah karena baru masuk Islam. Apa kata yang dia tahu? Ahadun ahad. 1 kalimat pendek yang dia tahu tentang akidah. Apa yang dia tahu? La ilaha illallah. Ahadun ahad. Cuman itu yang dia tahu tentang akidah. Dia bukan profesor, dia bukan doktor, dia bukan LC, dia bukan ustadz, bukan ulama seperti Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, ulamanya sahabat. Dia hanya orang sederhana yang pemikirannya sederhana, yang tidak punya pendidikan formal sama sekali karena dia budak dari Afrika. Tapi ketika dia mengetahui 1 kata tentang akidah, tentang tauhid, langsung dia kenal Allah, yaitu ma'rifatullah. Ahadun ahad. Apa dampaknya terhadap kehidupan Bilal dengan ahadun ahad? Output dari akidahnya Bilal itu apa? Teguh, sabar, kuat menanggung beban, tidak mudah berputus asa atau bahkan sekedar mengeluh. Sehingga akhirnya ketika Bilal diberikan ujian dengan imannya, diberikan ujian di atas Islamnya, dia menjadi orang yang lebih tangguh daripada orang-orang yang selama ini dikenal dengan ketangguhan. Seolah-olah dia lebih tangguh daripada Umar sebelum Umar masuk Islam. Seolah-olah dia lebih tangguh daripada Khalid sebelum Khalid masuk Islam. Kok bisa? Apa kekuatan Bilal yang menanggung beban yang sangat berat, yaitu disiksa oleh Abu Jahal, disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, lebih daripada 1 minggu dengan siksaan yang luar biasa. Apa yang membuat dia punya kekuatan? Ahadun ahad, ma'rifatullah. Dia kenal Allah. Jadi kalau kita bertanya, apakah setelah saya menghafal Aqaid Khamsin, apakah setelah saya menghafal Asmaul Husna, apakah setelah saya belajar akidah, ilmu kalam, ilmu mantik, saya sudah mengenal Allah? Gak ada yang bisa menjawab dengan lisan. Istafti qalbak, tanya ke hati kita, ada Allah gak di sana? Kalau di sana adanya Allah, sekarang tanya, sendiri atau bersama yang lain? Kalau masih bersama yang lain, ada Allah bersama dengan dunia, bersama dengan manusia, bersama dengan harta, bersama dengan pekerjaan, bersama, belum ma'rifatullah. Kalau dia cuma sendiri di dalam hati, yang lain semua keluar, hanya ada Allah di dalam hati, itulah hakikat dari ma'rifatullah. Itulah Bilal. Jadi ma'rifatullah ini bukan materi kuliah yang berat. Bahkan orang sesederhana Bilal, sesederhana keluarga Yasir, sesederhana Sumayyah, sesederhana Ammar bin Yasir, sesederhana Zinnairah, sesederhana Akhnas, sesederhana sahabat-sahabat yang miskin, mereka sampai ke inti dari ilmu ini. Tetapi kita yang belajar di kuliah agama, yang belajar di pondok pesantren, yang menghafal Al-Quran, belum tentu seperti mereka sampai ke inti ma'rifatullah. Ternyata ma'rifatullah bukan sekedar wawasan, tapi perlu kita belajar wawasan, perlu. Cuman itu bukan intinya, itu adalah medianya, itu adalah tools. Salah satu di antara sekian banyak alat untuk kita mengenal Allah adalah dengan wawasan tersebut. Tapi intinya adalah ada di dalam hati kita masing-masing. Apakah Allah di dalam hati kita akbar, yang lain semuanya kecil? Apakah Allah di dalam hati kita Al-Aziz, yang lain semuanya lemah? Al-Qawi, yang lain semuanya lemah? Apakah di dalam hati kita Allah itu Al-Malik,
yang lain semuanya tidak punya apa-apa? Apakah dalam hati kita Allah itu Al-Ghani, yang lain semuanya fakir? Apakah dalam hati kita Allah itu Ar-Rahman, Al-Wadud, Ar-Rauf, Al-Quddus, As-Salam, yang lain gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kasih sayang Allah? Sehingga ketika kita kehilangan kasih sayang manusia, kita tidak berputus asa selama kita masih bisa meraih kasih sayang Allah. Jadi buat anak muda yang ma'rifatullah, diputusin biasa aja. Apalagi diputusin sebelum halal, biasa aja. Walaupun diputusinnya terus jadian sama teman curhat, Ustadz, gak apa-apa. Kenapa? Karena rahmahnya dia, kasih sayang dia, itu cuma satu bagian yang kemudian dibagi rata di antara seluruh makhluk. Kebayang nggak sebagian apa yang dia dapatkan? Itu rahmahnya dia, kasih sayang dia. Masih ada kasih sayang 99 bagian yang di sisi Allah, dan itu bisa kita dapatkan kapanpun dan bagaimanapun. Kita mudah sekali mendapatkannya. Sehingga ketika kehilangan yang kecil, dia mengatakan, aku masih punya yang lebih besar, Allah. Itulah ma'rifatullah. Kalau ada yang gara-gara diputusin nggak jelas alasannya, kemudian jadi anak muda yang bersedih, bahasa Inggrisnya apa? Kemudian dia akhirnya jadi SD, sadar diri. Setelah dia sadar diri, akhirnya dia mungkin banyak bercurhat kepada banyak orang, tiba-tiba jadi puitis, jadi sastrawan dan seterusnya. Ya, kita mengambil inspirasi saja, Masya Allah ya, luar biasa. Ternyata cara jadi sastrawan itu gampang. Patah hati, langsung jadi sastrawan, langsung jadi puitis. Tapi sisi lain yang saya pengen berbagi adalah, kita mungkin kadang ada di posisi yang sama, walaupun gak harus selalu masalah hubungan. Tapi dalam masalah kerjaan, dalam masalah karir, dalam masalah keluarga. Kenapa orang mudah berputus asa dengan sedikit masalah hidupnya? Karena dia merasa bahwa dunia itu besar di hatinya. Allah itu kecil. Kehilangan dunia adalah kehilangan yang besar, sedangkan kehilangan Allah hanyalah kehilangan yang kecil. Tapi begitu dibalik, dunia itu kecil, bahkan gak ada di hatinya. Ada di mana? Ada di tangannya. Ada di mana? Ada di kantongnya. Ada di mana? Ada di ATM-nya. Ada di mana? Ada di kartunya. Tidak ada di hatinya. Maka ketika semua itu hilang, dia hanya mengatakan, ini hanyalah kehilangan kecil. Saya masih mendapatkan yang lebih besar di hati saya, Allah. Makanya belajar ma'rifatullah itu bukan belajar teori, belajar merasakan. Sehingga di awal saya bahasakan, saya ingin berbagi pengalaman, bukan berbagi teori. Berbagi pengalaman tentang ma'rifatullah. Bagaimana cara kita salikin menempuh jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah poin kedua. Sehingga kita tahu, oh bedanya ma'rifatullah dengan bedanya belajar akidah itu apa. Sehingga orang yang bahkan mungkin tidak punya gelar akademik ilmu agama apapun, bisa lebih ma'rifatullah sampai ke hakikat, menjadi arifin daripada orang yang punya gelar akademik yang tinggi. Bisa jadi, bisa banget. Semua kita punya peluang yang sama untuk ma'rifatullah. Dia bukan ilmu eksklusif. Ujiannya bukan tulisan, ujiannya perasaan. Gak bisa dijawab dengan pointers, tapi dijawab dengan ada gak rasanya itu di dalam hati. Dan itu gak bisa dibohongin. Yang ketiga poinnya tentang happiness, kuncinya ma'rifatullah adalah, terus bagaimana Ustadz? Tadi yang pertama kenapa, yang kedua apa, yang ketiga gimana cara kita belajar ma'rifatullah? Dalam Islam itu ada 3 pilar ya. Din kita, agama kita itu terdiri dari 3 pilar kata ulama. Pilar yang pertama namanya akidah. Pilar yang kedua namanya syariah atau fikih. Dan pilar yang ketiga namanya suluk atau ihsan. Dari mana Ustaz pembagian ini? Dari hadis Jibril. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab. Ketika suatu sore Nabi bersama dengan para sahabat lagi duduk kayak gini, tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan paras yang sangat tampan, dengan pakaian yang sangat rapi, dengan rambut yang ikal dan tersisir dengan rapi, seperti dia pakai gel, masih basah rambutnya. Kata Umar, kami tidak ada yang kenal dengan laki-laki ini. Artinya dia bukan orang sini, dia pasti orang jauh. Cuman kalau dia orang jauh, musafir, nggak ada bekas musafir di pakaiannya, nggak ada yang lecek, nggak ada yang kelipat, nggak ada yang kotor. Orang mana ini? Kalau orang dekat, harusnya kami kenal.
Kalau orang jauh harusnya bajunya lecek. Ini orang yang sangat aneh. Saking gantengnya laki-laki itu, Umar aja tidak bisa berkata-kata, speechless. Umar sampai diam aja. Dia datang masuk ke masjid memberi salam, duduk di hadapan Nabi, menautkan lututnya dengan lutut Nabi. Yang lain semuanya diam semasjid, hening. Lalu dia bertanya, wahai Muhammad, apa itu iman? Nabi Muhammad menyebutkan rukun iman, itu namanya akidah. Apa itu Islam? Nabi Muhammad menyebutkan rukun Islam, itu namanya syariah atau fikih. Kemudian dia bertanya, apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Walaupun setelahnya ada pertanyaan tentang kapan kiamat, kata Nabi Muhammad yang bertanya tidak lebih tahu dari yang ditanya. Ya udah, apa asyratuha, apa tanda-tanda kiamat, disebutkan tanda-tandanya. Tapi pilarnya 3 ini, 3 pertanyaan pertama. Pertanyaan yang ketiga adalah mal ihsan. Apa itu ihsan? Nabi Muhammad kemudian menjawab, ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Para ulama-ulama akidah, ulama-ulama arifin kemudian memperkenalkan pilar yang ketiga ini dengan istilah SULUK, suluk. Memperkenalkan istilah yang ketiga ini dengan istilah suluk. Kenapa pakai istilah suluk? Karena ini lebih bisa menjelaskan kepada kita yang awam. Istilah yang paling idealnya ihsan. Tetapi untuk menerjemahkan ihsan, maka mereka menggunakan diksi yang lain, namanya suluk. Apa arti suluk? Suluk itu artinya jalan. Kenapa bukan cara? Ternyata bagaimana kita mengenal Allah, mereka nggak pakai istilah bagaimana cara mengenal Allah, tapi apa jalan mengenal Allah. Cara itu bahasa Arabnya kaifiyah. Kaifa nata'arraf 'ala Allah? Bagaimana cara kita berkenalan dengan Allah? Kaifa na'rifullah? Bagaimana cara kita mengenal Allah? Kaifa itu adalah pertanyaan teknis. Pertanyaan teoritis. Sedangkan jalan adalah sebuah pengalaman, journey. Sehingga para ulama mengatakan ihsan itu bukan teori. Karena dia nggak bisa hanya dijelaskan secara teoritis. Ihsan itu adalah experience. Yang kemudian muncul rasa. Yang kemudian muncul sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Maka untuk mendapatkan experience itu, seseorang harus menempuh jalan. Kita nggak akan mendapatkan experience apa-apa kalau cuma diam. Kita nggak akan sampai kemana-mana kalau cuma diam. Makanya pakai istilah suluk, jalan. Orang yang berjalan itu namanya salikin. Ada 2 jalan untuk mengenal Allah, kata para ulama. Ada 2 jalan untuk mengenal Allah, kata para ulama. Merujuk kepada hadis ihsan. Jalan yang pertama namanya musyahadah. Melihat Allah. Seolah-olah engkau melihat Allah. Sedangkan jalan yang kedua namanya muraqabah, dilihat Allah. Cara mengenal Allah itu ada 2 jalan. Jalan yang pertama melihat Allah, jalan yang kedua dilihat Allah. Apa bedanya musyahadah dan muraqabah? Nanti dijelaskan oleh para ulama. Jalan musyahadah, jalan muraqabah. Setelah para ulama memahami bahwa untuk mengenal Allah kita harus menempuh jalan ini, baik musyahadah maupun muraqabah, kemudian para ulama mencoba untuk menjelaskan proses perjalanan ini dalam sebuah metode. Metode secara bahasa Arabnya thariqah. Itu metode. Bahasa Arabnya thariqah. Bahasa Indonesianya tarekat. Bahasa Arabnya thariqah, bahasa Indonesianya tarekat. Lebih common lagi adalah metodologi. Sebuah metode untuk mengenal Allah melalui jalan musyahadah dan jalan muraqabah. Maka muncullah tarikat-tarikat dalam ilmu ma'rifatullah yang kita kenal dengan tasawuf. Ini biar kita tidak salah sangka tentang tarikat. Oh, tarikat bid'ah, neraka, segala macam. Mungkin kita belum tahu. Sehingga sebelum kita mengkomentarinya, kita coba pelajari dulu. Ternyata tarikat itu secara bahasa kita metodologi. Metodologi apa, Ustadz? Metodologi mengenal Allah. Kalau dalam fikih itu disebut madhab.
Kalau dalam fikih disebut mazhab. Metodologi untuk menjalankan sebuah hukum fikih. Ada 4 mazhab yang kita kenal. Dalam ilmu ma'rifatullah dikenal dengan istilah thariqah. Dalam ilmu akidah dikenal dengan istilah manhaj. Kita punya manhaj akidah dari Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Atau sebelum mereka berdua ada yang lebih senior lagi, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan sebelumnya adalah Imam Hasan Al-Basri. Itu dalam konteks akidah. Kalau dalam konteks fikih ataupun syariah dikenal dengan mazhab. Dalam konteks ma'rifatullah dikenal dengan thariqah, metodologi. Thariqah itu banyak, tapi pasti salah satu di antara 2 ini. Karena itu suluknya, jalannya itu. Gak mungkin yang ketiga. Karena rujukannya sama ihsan. Bisa jadi dia mengambil thariqah dengan suluk musyahadah, bisa juga mengambil jalannya muraqabah, melihat Allah atau dilihat Allah. Salah satu di antara thariqah yang cukup populer, kebenaran karena saya dulu belajarnya di Mesir, jadi lebih relate. Soalnya saya belajar di Mesir, thariqah ini ada di Mesir asal muasalnya. Metodologi ataupun jalan musyahadah, melihat Allah. Sebelum nanti saya jelaskan maksud melihat Allah, salah satu thariqahnya namanya thariqah Syaziliyah yang digagas oleh seorang ulama arifin namanya Abu Hasan Asy-Syadzili di Mesir. Metodenya atau suluknya musyahadah. Metodologinya thariqah Syaziliyah. Sedangkan yang suluk atau jalan muraqabah, salah satu thariqah terkenalnya namanya thariqah Ghazaliyah yang digagas oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi bedanya Ghazaliyah dengan Syaziliyah, Syaziliyah menggunakan suluk musyahadah, sedangkan Imam Abu Hamid Al-Ghazali menggunakan suluk al-muraqabah. Apa bedanya melihat Allah dengan dilihat Allah? Sehingga nanti kita jadi kenal Allah. Lalu dampaknya dalam kehidupan kita apa? Itu dipelajari dan dijalanin, di-exercise, bahasa Arabnya diriyadhahkan. Ramadan syahrul riyadah lima'rifatillah, harusnya menjadi bulan exercise untuk mengenal Allah. Boleh dengan musyahadah, boleh dengan muraqabah, boleh dengan melihat Allah atau dilihat Allah. Dua-duanya sama, ihsan. Nanti baca kitab Ihya Ulumuddin, baca kitab Syaziliyah yang ditulis oleh ulama setelahnya, 2 generasi setelahnya, yaitu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab Al-Hikam namanya. Baca kitab-kitab tentang ma'rifatullah sehingga kita jadi tahu, oh ini cara saya mengenal Allah, oh ini jalan saya mengenal Allah. Apa maksud melihat Allah? Kata para ulama, melihat Allah ini artinya menemukan kebesaran Allah dalam setiap urusan hidup kita. Menemukan Allah dalam setiap urusan hidup kita. Ketika kita dapat nikmat, sederhananya gitu. Ketika kita dapat nikmat, Nabiullah Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini anugerah dari Allah. Bahasa lebih umumnya i'tiraf, mengakui kalau ini dari Allah. Itu namanya melihat Allah. Banyak orang ketika dapat nikmat melihat dirinya. Ini karena saya nih. Ini saya alhamdulillah orangnya masya Allah. Ini saya pintar, ini saya berstrategi, ini saya, ini kami, ini dan seterusnya dan seterusnya. Kita, saya, maka terhijablah dia dari ma'rifatullah. Ketika ada masalah dia langsung drop. Gak punya basic, gak punya akar. Ada angin sedikit langsung tumbang. Padahal ma'rifatullah itu akar. Sehingga daripada kita mengatakan saya, kita, orang tua saya, ayah saya, keluarga saya, manusia dan seterusnya, katakan dulu hadza min fadli rabbi. Itu juga yang dikatakan Zulkarnain, hadza rahmatun min rabbi. Ini rahmat dari Rabbku, menemukan Allah dalam nikmat. Sebagaimana juga menemukan Allah di dalam musibah. Ketika dapat musibah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadh. Ini punya Allah dan kembali lagi kepada Allah. Bahasa lainnya,
Milik Allah lah apa yang diberikan, dan milik Allah pula apa yang diambil kembali. Milik Allah. Sehingga ketika kita menemukan Allah dalam musibah, kita nggak akan berkeluh kesah. Orang punya Allah. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Ini punya Allah nih. Sehingga kita nggak akan menjadi orang yang berputus asa, stres, depresi, akhirnya kena mental illness. Kenapa kena mental illness? Apalagi anak-anak muda generasi kita nih. Generasi 90-an, 2000-an mulai rentan dengan mental issue. Mulai dari stres, depresi, bipolar, bahkan yang lebih parah lagi ada skizo, sampai mau mencelakai orang lain. Kenapa kena mental issue? Karena dia rentan, rapuh. Kenapa dia rapuh, mudah sekali tumbang? Karena akarnya sudah tercabut, nggak ada akarnya. Apa akarnya? Musyahadah. Dia tidak menemukan lagi Allah dalam hidupnya. Dia udah menemukan dirinya dan orang lain. Sehingga ketika dirinya atau orang lain tidak bisa diandalkan, dia berputus asa. Tapi kalau dia menemukan Allah, ini Allah, ini Allah, ini Allah. Makanya kadang-kadang ya, orang-orang tasawuf, salikin, arifin, kalau kita nggak kenal mereka, kita agak aneh mendengar ucapan mereka. Aku melihat Allah pada kamu. Aku melihat Allah pada diriku. Aku melihat Allah di kayu ini. Aku melihat Allah di sini. Kita ini syirik, ini aneh, ini sesat. Kita nggak mengerti maksudnya. Padahal maksud dia adalah musyahadah. Cuman orang awam, orang yang belum mengenal, orang belum salikin, belum menempuh jernih mengenal Allah, dia pikir itu sesuatu yang nggak boleh dikatakan. Padahal itu adalah bahasa orang yang mengenal Allah. Aku menemukan Allah. Menemukan di sini tuh bukan menemukan Allah secara fisik, karena laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluk, nggak bisa disama-samain. Tetapi menemukan kekuasaan Allah di situ. Maka apa riyadhah untuk melihat Allah? Riyadhahnya tafakkur. Apa yang kita tafakuri? Kita tafakuri kebesaran Allah dalam kehidupan kita. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin. Dia akan menemukan jejak-jejak. Kalau bahasa kita, jejak ini pasti ada pemiliknya. Ada sidik jarinya, ada bekasnya, ada ada kodenya, atau ada barcode-nya, ada produce by, atau ada made in atau made by, ada itunya. Itu namanya ayat, ada bekasnya. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, artinya kondisi, ada bekas-bekas di situ tuh bukti ada Allah Subhanahu wa taala. Temukan Allah. Bagaimana caranya? Alladzina yadhkurunallah. Dia selalu ingat Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dia selalu ingat Allah, 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 Allah. Terus caranya biar dia menemukan Allah gimana? Wa yatafakkarun. Dia bertafakkur. Dia memikirkan bagaimana ini ada Allah di sini. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia memikirkan bagaimana proses diciptakan langit dan bumi. Itu hanya simbolik. Kalau kita breakdown lagi, ada manusia di situ, ada hewan di situ, ada segala macam. Kan simboliknya langit dan bumi. Dia memikirkan bagaimana proses penciptaan langit dan bumi, bagaimana Allah Maha Kuasa, bagaimana Allah menciptakan, bagaimana Allah menyusun rongga, dan seterusnya. Wa fi anfusikum, pada diri kalian, afala tubsirun, tidakkah kalian lihat? Lihat apa pada diri kita? Lihat Allah. Di langit, tidakkah kalian lihat Allah? Di bumi, tidakkah kalian lihat Allah? Di dalam kehidupan kalian, dinamika malam dan siang, susah dan senang, nikmat dan ujian, tidakkah kalian menemukan Allah? Setelah tafakkur, baru mereka menyimpulkan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak Faqina azaban nar. Ya Rabbana. Dia temukan Allah. Itulah musyahadah. Temukan Allah dalam kehidupan kita. Jangan temukan yang lain dulu. Makanya kita perlu tanya ke hati kita, apakah Allah itu di hati kita huwal awwal wal akhir?
Kalau dalam ilmu akidah, awal wal akhir itu artinya Allah yang pertama, tidak ada sebelumnya, Allah yang terakhir, tidak ada sesudahnya. Itu dalam ilmu akidah. Tapi dalam ilmu ma'rifatullah, al-awwal wal akhiru artinya Allah harusnya yang pertama di dalam hati kita, dan cukuplah Allah satu-satunya dalam hati kita. Allah yang pertama apa artinya? Bismillah, a'udzubillah, insyaallah, la haula wala quwata illa billah. Itu Allah yang pertama. Allah yang terakhir, hasbiyallah, cukup. Pertanyaannya, apakah Allah huwal awwalu wal akhiru fi qulubina? Apakah dia yang pertama dan yang terakhir di hati kita ketika kita punya masalah? Coba pertanyaan lebih konkretnya gini, kalau kita sedang dapat masalah, siapa yang pertama kita ingat? Jangan jawab dengan lisan. Istafti qalbak, tanya ke hati kita. Apakah yang pertama teringat, terfikirkan, dirasakan adalah masalahnya? Seringnya kayak gitu. Kita memikirkan masalahnya. Kok bisa kejadian kayak gini ya? Kok bisa sampai kayak gini ya? Ini masalahnya apa sih? Ini masalahnya gimana sih? Ini gimana sih jalan keluarnya? Mikirin masalah aja, ngerasain masalah aja. Itu yang pertama. Maka al-mushkilah, al-musibah hiyal awal fi qulubina. Dia yang pertama di hati kita. Terus al-akhir. Selain masalah apalagi yang kita ingat? Pembuat masalah. Ini gara-gara dia nih. Kok dia bisa gitu sih? Kok dia tega sih? Kapan ya dia insaf? Kapan ya dia berbaik kepada saya? Kapan ya dia balikin duit saya? Kapan ya dia, dan seterusnya. Dia. Nomor 1 masalah, nomor 2 pembuat masalah. Nomor 3 siapa yang kita ingat? Kira-kira siapa yang bisa nolong saya? Kayaknya saya hubungin si fulan deh, chat. Satu persatu di japri, satu persatu di DM, satu persatu di broadcast. Manusia dari satu pintu ke pintu lain di bumi. Mereka yang ketiga. Gak ada Allah di situ. Berarti kita tidak ma'rifatullah. Allah belum awal. Ketika ada masalah, al-awwal masalah, al-thani pembuat masalah, al-thalis yang orang kira-kira bisa menyelesaikan masalah kita. Aina Allah? Di mana Allah kalau kayak gitu? Ketika udah mentok, ya Allah, gimana nih? Prosesnya delaynya panjang. Begitulah ma'rifatullah kita. Ma'rifatullah yang delay. Seminggu, sebulan, setahun. Itu pun bukan al-wahid, bukan satu-satunya. Masih bercampur dengan yang lain. Suatu ketika ada seorang laki-laki nanya ke seorang ulama, Syekh, barusan saya mendengar nasihat Anda di dalam masjid. Anda menjelaskan bahwa masukkanlah Allah ke dalam hati, keluarkan makhluk dari dalam hati. Syekh, setahun ini saya punya masalah. Saya ditipu sama teman saya pinjamkan dia uang, tetapi dia lari, nomornya ganti, saya nggak bisa menghubungi dia. Maka selama setahun ini saya stres mikirin masalah ini, saya stres mikirin dia, saya stres mikirin siapa yang bisa saya minta tolong untuk menghubungi dia. Saya mikirin masalah, mikirin dia, mikirin orang lain, terus muter di segitiga itu selama setahun, bikin saya nggak bisa tidur, stres. Sampai hari ini saya mendengar cerita Anda, keluarkan makhluk dari hati, masukkan Allah ke dalam hati, maka semuanya akan Allah tolong, Allah mudahkan. Baru tadi saya istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, selama 1 tahun ini saya lupa kepadamu. Saya ingat masalah, saya ingat makhluk pembuat masalah, saya ingat makhluk yang bisa menolong saya dalam masalah, tapi saya lupa dengan Engkau ya Allah. Astagfirullah. Maka kemudian dia rubah perasaannya, fikirannya, dzannya. Tiba-tiba dia ditelepon oleh seseorang yang nomornya nggak terdetek, nggak ketahuan siapa. Pas dia angkat, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya fulan, saya teman kamu, maaf saya setahun lalu minjam uang kamu, saya khilaf, saya membawa lari uang kamu, saya tidak amanah, saya sadar sekarang, saya mau tobat, maafkan saya, minta nomor rekeningnya, saya akan mulai mencicil hak kamu, akan saya kembalikan. Saya berikan nomor rekening saya dan dia benar-benar mentransfer, Syekh. Ini transferan pertama, Syekh. Sejak saya libatkan Allah di dalam hati, Allah memberi jalan keluar. Setahun saya libatkan makhluk di dalam hati, nggak ada hasil apa-apa, nggak menemukan Allah dalam masalahnya. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam mentok di Laut Merah, di belakangnya ada tentara Fir'aun yang kejam, di depannya ada Laut Merah, nggak ada jalan keluar, nggak bisa menyeberang juga karena nggak ada perahu yang mau menyeberang. Orang-orang Bani Israel mengatakan apa? Ya Musa, inna lamudrakun, kita pasti akan ketangkep, kita pasti akan celaka. Siapa yang bisa nolong kita sekarang? Gimana jalan keluar kita nih? Kemana kita akan lari? Ya Musa, mereka mengeluh, bahkan yai'as, berputus asa.
Apa jawaban Nabi Musa dengan tenang? Kalla, enggak sama sekali seperti yang kalian katakan. Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Rabbku yang akan memberi jalan. Jadi Nabi Musa ketika dalam keadaan terjepit enggak pernah berpikir, yuk kita ikhtiar dulu cari jalan. Gimana nih? Larinya kemana nih? Sembunyi di mana nih? Gimana cara ngelobi Firaun? Kita utus orang diplomat biar bisa bernegosiasi dengan Firaun. Enggak mikirin itu dulu, itu yang kesekian. Nomor satu apa? Inna ma'aya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Rabbku yang akan memberi jalan. Seketika itu juga Allah memberi jalan dengan firman, ya Musa pukulkan tongkatmu ke batu yang ada di laut, batu karang. Ketika dipukul, Musa pun nggak tahu akan seperti apa. Pokoknya sami'na wa ta'na, Allah yang akan memberitahu, Allah yang akan memberi jalan. Dipukul, terbukalah jalan. Shadaqallah, benarlah Allah dengan janjinya. Siapa yang berbaik sangka pada Allah, maka dia seperti yang dipersangkakan. Sehingga selamatlah Nabi Musa. Itu namanya menemukan Allah fis-sarra wad-dharra. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, kita temukan Allah dalam hidup kita. Itu namanya melihat Allah. Musyahadah diajarkan oleh Imam Abu Hasan Asy-Syadzili dalam thariqah metodologi Syadziliyah. Saya lagi nyusun bukunya, dan insyaallah doakan mudah-mudahan beres lebaran ini bisa kita baca bareng-bareng. Saya lagi menerjemahkan dua pemikiran ini, dua metodologi ini, baik metodologi Ghazaliyah maupun metodologi Syadziliyah. Saya terjemahkan dengan bahasa sederhana, libatin Allah. Karena kalau secara teoritis mungkin hanya santri yang bisa membacanya. Biar anak-anak muda pada umumnya mengenal Allah sesederhana, ya udah libatin Allah. Gimana cara libatin Allah? Musyahadah atau muraqabah? Lihatlah Allah atau yakinlah dilihat oleh Allah. Melihat atau dilihat. Temukan Allah dalam hidup kita. Sesederhana apapun, temukan Allah. Allah. Yang pertama terfikir Allah. Setelah Allah cukup. Nggak ada setelah Allah koma itu nggak ada. Setelah Allah masih ada titik nggak. Setelah Allah tanda tanya enggak. Setelah Allah titik dua enggak. Setelah Allah titik hasbi Allah cukup. Sehingga nggak ada lagi rasa ragu setelahnya. Tapi Ustadz, yang Allah janjikan itu kan nggak kelihatan. Itulah arti yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang tidak terlihat. Sehingga Ibnu Athaillah mengatakan iman, yakin artinya irtifa'ur raib anil ghaib, mengangkat keraguan terhadap apa yang tidak tampak dari Allah. Allah menjanjikan apa? Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Disitulah iman. Disitulah kita yakin. Kalau kelihatan, namanya bukan iman, namanya tahu, namanya melihat. Tapi ketika kita enggak ngelihat, namun kita masih percaya, disitulah iman. Dan dengan kunci iman itulah terjadi keajaiban dalam hidup kita. Jangan mau semuanya kelihatan baru percaya. Karena itu biasa, nggak ajaib. Kalau mau sesuatu yang ajaib, belajarlah percaya walaupun tidak tampak, selama itu janji Allah. Baru ajaib. Belajarlah percaya, yakin, thiqah kepada yang tidak tampak, yang nggak mungkin kepikiran sama kita, yang nggak logis menurut kita, yang nggak realistis menurut kita, min haitsu la yahtasib, nggak terduga-duga menurut kita, tapi dari Allah itu Allah janjikan, maka kita membenarkan itu. Amanna, saddaqna, kita membenarkan, maka terjadilah keajaiban. Temukan Allah. Yang kedua, cara mengenal Allah itu adalah dilihat Allah. Maksudnya gimana? Ini yang diajarkan Imam Al-Ghazali. Ada satu kalimat yang indah dari para ulama tentang dilihat Allah atau muraqabah. Kalimatnya apa? Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang melihat dirinya, siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Rabbnya. Itu metode kedua, suluk kedua. Apa maksudnya? Lihat diri kita. Kalau tadi kita lihat Allah, sekarang lihat diri kita. Dilihat, maka lihat diri kita. Bagaimana maksud melihat diri kita? Kenali diri kita sebagai hamba, maka kita akan mengenal Allah sebagai Rabb. Anta tahaqqaqa min awsafi ubudiyatik wa tatakhallaqa bi akhlaqi rububiyatih, kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Engkau meletakkan dirimu di posisi hamba,
maka engkau akan melihat Allah lalu memahaminya di posisi Rabb. Gimana maksudnya? Kalau kita lihat diri kita, lihat manusia, lihat siapapun, letakkan dia di posisi hamba. Kalau dia hebat, kita akan tahu ada yang lebih hebat, yaitu Allah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan kenal Allah. Maksudnya, man arafa nafsahu bil faqr arafa rabbahu bil ghina. Siapa yang mengenal dirinya fakir, dia akan mengenal Allah kaya. Man arafa nafsahu bil jahl arafa rabbahu bil ilmi wal hikmah. Siapa yang mengenal dirinya bodoh, dia akan mengenal Allah yang maha tahu. Man arafa nafsahu bidzulli arafa rabbahu bil arafa rabbahu bil jalal. Siapa yang mengenal dirinya rendah akan mengenal Allah yang maha tinggi dan mulia, dan seterusnya. Saya kasih contoh. Saya pernah diundang ke Batu Licin untuk ngasih sharing ilmu dengan keluarga Pak Haji Isam. Terbang dari Jakarta ke Banjarmasin. Dari Banjarmasin dijemput pakai heli. Yang kemarin saya posting. Pakailah heli, terbang rendah. Saya nanya ke pilotnya, Kapten, ini heli dipakai apa? Oh, ini biasa dipakai berburu, Ustaz. Jadi kalau berburu pakai heli. Kalau mau off-road pakai heli dulu. Pernah mereka mengadakan event off-road mobil 1 bulan, itu logistiknya pakai heli. Jadi kalau mau kebutuhan yang sifatnya kebutuhan yang enggak terlalu berat, pakai heli kecil supaya bisa mendarat di mana-mana. Masya Allah ya, kaya banget. Operasional heli ini berapa? Saya tanya ke kaptennya. Operasionalnya sejam terbang itu sekitar 6 juta. Sejam terbang. Tapi biasanya kalau disewakan kayak di Bali itu 1 jam 30 juta. Jadi 15 menit 6 juta sewa heli. Maksimal 5 orang. Karena operasionalnya 1 jam 6 juta katanya. Berarti kalau sehari dipakai sekitar 4 sampai 5 jam, ya kali aja Ustaz, sekitar 30 juta per hari kebutuhan operasional heli. Dan itu bukan satu heli, ada sekian heli. Pesawat pribadi, bandara, ada hanggarnya sendiri, di situ parkir pesawatnya dan segala macam. Orang yang luar biasa kaya. Sehingga saya ngerasa kayak, kalau saya jadi circle terdekat beliau, lumayan juga nih. Keciprat-ciprat dikit lah, lumayan lah. Saya pernah dulu mau bangun masjid BBN, Masjid Barisan Bangun Negeri. Kita pengen bangun masjid, saya datang ke beliau, diundang. Saya bilang, boleh nggak saya minta waktu 10 menit pengen ngobrol dengan Pak Haji? Oh boleh, ya udah ngobrol aja, saya mau bikin masjid Pak Haji. Ya udah saya support Ustadz, ini DP. Saya pikir DP 50 juta, 30 juta, namanya juga DP kan, DP 1M. Ini DP, ya Ustadz, nanti kalau ini kasih tahu lagi kalau ada perkembangannya. Siap. Saya pikir ini cuma wacana, kan nggak mungkin dikasih cash. Besoknya ditransfer ke rekening Yayasan BBN. Benar, DP 1M. Oh berarti menjadi circle terdekat beliau gampang sekali ya. Kecipratan dikit aja angkanya MM-an. Masya Allah. Di situ kalau saya melihat beliau tinggi, maka saya akan bergantung kepada beliau. Tapi kalau saya menempatkan beliau dengan tetap menghormati beliau, menghargai beliau, tapi beliau adalah sejatinya seorang hamba, tetap fakir, maka kalau kayak gitu aja fakir, gimana yang ghani? Merasa menjadi circle terdekatnya aja merasa beruntung, gimana menjadi circle al-ghani yang maha kaya, Allah Subhanahu wa taala. Menjadi circle terdekat beliau aja semangat. Kalau diundang langsung iya, enggak mikir panjang. Kenapa dipanggil Allah hayya 'alas shalah kita mikir panjang? Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah. Siapa yang meletakkan hamba di posisi yang rendah, dia akan melihat Allah yang maha tinggi. Disitulah dia menghargai Allah, ma'rifatullah. Imam Al-Ghazali dulunya beliau lebih fokus ke ilmu kalam, ilmu debat akidah, teologi, filsafat, sama ilmu fikih, karena beliau fikihnya Syafi'i. Jadi beliau banyak menggali tentang fikih Asy-Syafi'i atau Syafi'iyah. Sampai suatu hari Imam Al-Ghazali kan kakak nih, beliau punya adik namanya Ahmad Al-Ghazali. Adik beliau juga ulama. Nih ayahnya, ibunya nih berkah sekali, punya anak ulama.
Imam Al-Ghazali heran, Abu Hamid Al-Ghazali heran, kenapa adik saya ini nggak pernah mau jadi makmum saya? Akhirnya dia bilang, kamu ikut saya ke masjid, jadi makmum ya? Ya udah, ikut ke masjid, ikut aja ke masjid. Pas Imam Al-Ghazali lagi sholat, adiknya mufarakah, sholat sendiri, nggak ikut sama kakaknya. Tapi di shaf itu, cuman dia nggak ikut jamaah. Setelah selesai sholat, nanya kepada adiknya, Ahmad, kenapa kamu mufarakah? Kenapa kamu nggak ikut sholat berjamaah dengan saya? Kenapa kamu nggak jadi makmum saya? Adiknya senyum bilang, Kak, aku nggak jadi makmum kakak karena aku melihat pakaian kakak itu penuh dengan darah. Karena aku melihat pakaian kakak itu penuh dengan darah. Imam Al-Ghazali ngelihat pakaiannya mana darah, nggak ada bersih, nggak ada bekas darah sama sekali. Imam Al-Ghazali nggak ngerti maksud adiknya, pulang aja ke rumah. Terserah kamulah. Di rumah mikir, pakaian saya penuh dengan darah, makanya adik saya nggak mau ikut jadi makmum. Darah apa? Baru akhirnya adiknya ngerti, ternyata Imam Al-Ghazali udah seminggu ini terus kepikiran tentang fikih haid. Karena beliau ahli fikih Syafi'iyah, beliau lagi mengkaji tentang thaharah. Dan salah satunya adalah bab tentang haid dan nifas. Mikirin tentang kesucian bagi perempuan yang sedang mendapatkan ujian darah, baik darah nifas maupun darah haid. Sampai di dalam sholat masih kepikiran, oh gitu ya, jadi kalau perempuan haid itu gini, kalau gini, mikirin fikih. Adiknya nggak mau jadi makmum karena kakaknya nggak khusyuk mikirin darah, sehingga adiknya mengatakan, aku tidak jadi makmum kakak karena pakaian kakak penuh dengan darah. Barulah Imam Al-Ghazali kaget, adiknya lebih wali daripada beliau, lebih basirah daripada beliau, lebih arif daripada beliau, lebih peka daripada beliau. Sehingga akhirnya Imam Al-Ghazali bertanya kepada adiknya, di mana kamu belajar? Kok kamu tahu apa yang aku pikirkan? Kok kamu tahu aku lagi mikirin tentang fikih haid di dalam salat sehingga aku gak khusyuk? Kata adiknya, aku belajar kepada seorang ulama arifin yang tidak terkenal, seorang tukang sol sepatu di pinggir kota di Baghdad, namanya Syekh Al-Utaki Al-Khurazi. Cari mana Syekh Al-Utaki. Datang ke sana, Syekh ajak saya jadi ambil saya jadi murid Syekh. Saya ingin belajar kepada Syekh. Kata Syekh Al-Utaki, kamu gak akan sabar bersama saya. Mirip dengan kata-kata siapa? Khadar atau Khidir, orang Indonesia nyebutnya Khidir. Khadar kepada Musa. Kamu gak akan sabar bersama saya. Saya akan bersabar, saya janji. Kalau gitu jangan banyak nanya. Itu yang dikatakan Syekh Al-Utaki kepada Al-Ghazali. Jangan banyak nanya ya. Kalau saya suruh ini dan itu, lakukan saja. Siap-siap. Akhirnya pelajaran pertama, bersihkan lantai ini. Disuruh bersih lantai. Dalam hati Imam Al-Ghazali berpikir, saya kan pengen belajar apa yang dipelajari adik saya. Mana kitabnya? Apa teorinya? Malah disuruh bersihkan lantai. Tapi karena udah janji nggak boleh nanya-nanya, ya udah bersihin lantai. Tadinya mau pakai sapu, kata Syekh Al-Utaki, jangan pakai sapu, pakai tangan. Ditaruh sapunya, pelan-pelan. Tadinya agak nggak nyaman gitu, karena nggak biasa pakai tangan. Bersihin. Setelah selesai membersihkan lantai rumahnya, tempat sol sepatu itu, kemudian Syekh Al-Ghazali pulang ke rumah, dan sampai di rumah beliau mentafakuri pelajaran pertama. Ternyata beliau dapat ilmu yang tidak diajarkan dengan teori dan kitab. Ilmu apa? Ilmu membuang ego, membersihkan hati, tazkiyatun nafs sebelum ma'rifatullah. Gak bisa mengenal Allah dengan hati yang kotor. Karena mengenal Allah itu di sini, bukan di sini. Dapat ilmu pertama. Terus belajar sampai akhirnya Imam Al-Ghazali menjadi arifin yang lebih terkenal daripada Imam Ahmad. Maka lahirlah Thariqah Ghazaliyah, dilihat oleh Allah. Suatu hari ketemu lagi Imam Al-Ghazali dengan ulama arifin. Lagi ngajar kayak gini, tiba-tiba ada satu orang di antara jamaah bertanya, "Ya Syekh, saya ingin bertanya." Kata Imam, "Silakan." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rahman, "Kullu yaumin huwa fi sya'n." Setiap hari Allah sibuk. Pertanyaan saya, ma sya'nullahil yaum? Apa kesibukan Allah hari ini? Imam Al-Ghazali belum pernah dapat pertanyaan kayak gini.
Kata Imam Al-Ghazali, anzirni hatal ghad, tunggu ya besok. Buka buku, ingat-ingat lagi hafalan. Apa kesibukan Allah hari ini? Belum nemu. Hari kedua dia angkat tangan lagi, ya Syekh saya mau bertanya. Ya, pertanyaannya gimana? Yang kemarin, masya'anullahil yaum. Oh belum ada jawabannya. Tunggu sampai besok. Sampai 3 hari berturut-turut Imam Al-Ghazali tidak bisa menjawab. Maka pada hari malam keempat Imam Al-Ghazali sebelum tidur sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, kemudian salawat kepada Nabi, kemudian berdoa, ya Allah, apa kesibukanmu setiap hari? Apa kesibukanmu hari ini? Saya nggak ngerti. La ilma lana illa ma'allamtana. Saya nggak dapat ilmu kecuali engkau, apa yang engkau ajarkan ya Allah. Saya ini bodoh. Saya ini bodoh. Muraqabah. Udah melihat dirinya. Tadi kan merasa bahwa saya ini alim. Saya menghafal Quran, saya menghafal ribuan hadis, saya seorang ahli fikih. Masya'anullahil yaum. Tunggu, nanti saya ingat-ingat dulu. Tunggu, saya baca-baca dulu. Tapi begitu beliau man arafa nafsahu, jadi tahu diri, saya ini bodoh ya Allah. Saya nggak tahu apa-apa ya Allah, kecuali engkau ajarkan kepada saya ya Allah. Beritahu saya ya Allah. Sambil berselawat, Imam Al-Ghazali kemudian tidur. Dalam tidurnya bermimpi ketemu Nabi. Nabi bertanya, ya Aba Hamid, ma su'ilta, apa yang ditanyakan kepadamu? Ya Rasulullah, dia nanya tentang ayat Ar-Rahman, kullu yaumin huwa fi sya'an, ma sya'nullahil yaum. Kata Nabi dalam mimpi itu, sampaikan kepada dia, sesungguhnya kesibukan Allah setiap hari adalah mengangkat derajat suatu kaum dan menjatuhkan yang lain, membagi-bagi nikmat dan rezeki di antara hamba-hambanya, dan membukakan pintu taubat kepada hamba-hambanya. Itulah kesibukan Allah setiap hari. Allah sibuk di malam hari membuka pintu taubat bagi pendosa di siang hari. Allah sibuk di siang hari membuka pintu taubat bagi pendosa di malam hari. Itulah kesibukan Allah. Jawab kayak gitu. Bangun dari mimpi, Imam Al-Ghazali langsung sujud syukur, dapat jawaban langsung dari Rasulullah. Beres salat subuh, Imam Al-Ghazali menyampaikan majelis ilmu. Kemudian dengan pede Imam Al-Ghazali bertanya, aina sa'il? Mana yang bertanya kemarin? Saya udah punya jawaban nih. Orang itu angkat tangan, ana ya Syekh. Gimana pertanyaan kamu? Allah berfirman, kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk. Masya'anullahil yaum. Sya'nullah, dijawablah oleh Imam Al-Ghazali persis seperti jawaban dalam mimpi. Mengangkat derajat suatu kaum, menjatuhkan yang lain, membagi-bagi rezeki, mengampuni dosa dan seterusnya. Itulah kesibukan Allah setiap hari. Orang itu kemudian tersenyum dan mengatakan, ya Syekh, banyak-banyaklah berselawat kepada orang yang telah mengajarkan Anda jawaban itu di dalam mimpi. Arifin, orang yang Allah beri ma'rifatullah. Sehingga Imam Al-Ghazali langsung nangis, tahu diri, saya bukan siapa-siapa, jangankan dengan Allah, dengan manusia aja banyak yang lebih a'raf minni, lebih mengerti daripada saya, afqah minni, lebih faqih daripada saya. Belajar lagi ilmu tasawuf, ma'rifatullah, sampai beliau menyimpulkan apa? Saya menghabiskan usia saya sia-sia belajar ilmu kalam. Maksudnya bukan menyesal, maksudnya beliau nggak menemukan itu dengan teori. Beliau baru menemukan ma'rifatullah itu dengan salikin, menempuh jalan praktek, riyadhah. Maka apa riyadhah? Muraqabah. Riyadhah musyahadah tafakkur. Riyadhah muraqabah adalah muhasabah. Coba tahu diri, SD tadi, sadar diri. Kalau kita sadar diri kita siapa, orang-orang di sekitar kita siapa, lalu kita letakkan dia di posisinya, tidak dilebihkan, tidak diangkat, maka kita akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi kita nggak kenal Allah itu adalah kita meletakkan diri kita atau orang lain itu tinggi, lalu terhijablah kita dengan Allah. Cuman dia yang bisa nolong saya, cuman dia yang bisa bikin saya hidup. Tanpa dia saya nggak bisa hidup. Diangkat. Kalau nggak ada dia saya nggak bisa hidup. Mending saya mati aja. Dia satu-satunya harapan saya, dia satu-satunya perasaan saya, cinta mati saya, bla 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 bla. Dia ditaruh di atas kita. Maka terhijablah antara kita dengan Allah. Ketika dia mengecewakan kita, dan itu pasti, mau dia orang baik atau tidak baik. Orang baik bahkan bisa mengecewakan karena dia bisa lupa, dia bisa nggak mampu, dia bisa lemah. Karena orang baik juga manusia, dia punya keterbatasan. Ketika dia mengecewakan, maka kita karena nggak mengenal Allah, kehilangan pegangan hidup, roboh, tumbang. Tapi kalau kita meletakkan dia di posisi hamba, sementara yang ada dalam hati kita hanyalah Allah,
Ketika kita mendapatkan cinta dari pasangan halal kita, kita katakan cinta dia adalah dari Allah. Kalau dia saja mencintai saya begini, sebegininya, sebegitu luar biasa, gimana lagi dengan Allah? Bukankah rahmah? Allah punya 100 rahmah kasih sayang, satu diturunkan ke bumi, dibagi-bagi di antara seluruh penduduk bumi. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Sekian juta miliar penduduk bumi itu mendapatkan satu bagian rahmah yang dibagi-bagi. Tapi bagian terkecil itu saya masih melihat kasih sayang ibu yang luar biasa. Saya masih melihat kasih sayang ayah di Turki yang memeluk anaknya dari reruntuhan sehingga dia tertimpa reruntuhan bangunan ketika gempa, lalu ayahnya meninggal, anaknya selamat. Itu kasih sayang kecil dari satu kasih sayang dibagi-bagi sebegitu besarnya. Gimana yang 99? Gimana yang 99? Itu artinya kita melihat manusia di posisinya untuk mengenal Allah di posisinya. Sehingga ketika kita punya masalah dengan manusia, kita selalu ngelihat ke langit. Ya Allah. Ada masalah? Ya Allah. Ada masalah? Ya Rabbi. Itulah yang dikenal dengan ma'rifatullah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa sampai kepada ma'rifatullah. Ini baru materi pendahuluan sebetulnya. Kapan-kapan insya Allah nanti di lain waktu, mungkin habis lebaran atau kapan saya bisa silaturahim lagi, pengen belajar ke Masjid MRBJ. Pasti akan ada kejutan-kejutan inspirasi baru karena MRBJ terus berimprove dan mendevelop dakwah ini luar biasa, sehingga nanti ketika saya ada kesempatan belajar lagi ke sini, kita bisa belajar bareng, kita bisa sharing bareng, motivasi bareng untuk lebih salikin ila ma'rifatillah, menempuh jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi